Saudara-saudari yang terkasih, Allah menyatakan solidaritasnya kepada manusia semenjak permulaan kehidupan. Allah mengutus Yesus ke dunia tidak hanya menjadi bagian dari sejarah manusia, tetapi Yesus berkarya dan menebus dosa manusia melalui wafat dan kebangkitannya. Yesus tidak takut, Yesus tidak gentar pergi ke Yerusalem. Ia akan mengalami penderitaan dan kematian sebagai bagian untuk menuju kemuliaan Anak Allah. Keharusan menderita bukan dialami sebagai nasib buruk, tetapi diterima oleh Yesus sebagai kehendak Allah. Penderitaan itu mengawali kemenangan akhir. Yesus rela menjalankan peran hamba Tuhan yang menderita untuk membawa manusia pada keselamatan. Yesus menebus dosa manusia dan mengembalikan keluhuran martabat manusia. Perjuangan Yesus tidak berakhir pada kematiannya, tetapi Yesus kemudian bangkit dan hidup dalam kemuliaan surga. Hal ini menegaskan kebenaran bahwa solidaritas tindakan kasih itu berkenan kepada Allah dan menghantarnya kepada keluhuran dan kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak para pengikutnya agar bersedia menunjukkan sikap dan semangat solider kepada semua orang. Solider adalah sikap dan tindakan kasih yang ditujukan untuk kebaikan dan kemajuan orang lain. Solider berarti siap memberikan diri sepenuhnya untuk keselamatan orang lain. Solider dapat diungkapkan secara fisik, materi, tetapi solider juga dapat diperlihatkan dalam sebuah suasana. Misalnya, ada sebuah keluarga yang menggelar sebuah pesta perkawinan. Pada sebuah jam tertentu, akhirnya keluarga itu memutuskan volume pengeras suara dikecilkan berhubung di seberang rumahnya ada sebuah kegiatan ibadat dan doa bersama. Saudara-saudari yang terkasih, gereja berkembang karena menghayati dan memelihara sikap solider. Bahkan solidaritas dalam gereja diwadahi dalam sebuah pelayanan di berbagai tingkat. Ada tingkat lingkungan, tingkat wilayah, tingkat paroki, tingkat keuskupan, dan seterusnya. Solider itu menjadi bagian dari panggilan sebagai orang Kristiani yang perlu diwujudkan. Saudara-saudari yang terkasih, lawan dari sikap solider adalah mementingkan diri dan mengedepankan kebutuhan diri seperti yang dilakukan oleh Petrus pada bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Pada Injil dikatakan, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Petrus punya maksud, yaitu membebaskan Yesus dari penderitaan.
Saudara-saudari yang terkasih, sikap Petrus itu mengungkapkan spontanitas hati para murid. Mereka enggan untuk menerima penderitaan dan kematian sebagai bagian dari jalan Tuhan untuk mencapai tujuannya. Sebenarnya mereka takut kalau derita dan salib itu menimpa pada diri mereka. Mereka inginnya enak, ingin aman tanpa menanggung resiko. Saudara-saudari yang terkasih, misteri salib dan penderitaan hampir tidak mendapat tempat di hati manusia, terutama di zaman sekarang ini. Kita justru lebih mudah menemukan sikap dan tindakan seperti itu di sekitar kita. Hampir di mana-mana orang berusaha sedapat mungkin menjauhi kesukaran, menjauhi kesulitan, dan menjauhi penderitaan. Orang-orang berangan-angan, kalau muda ya menjadi kaya raya, beralih tua menjadi bahagia, dan ketika meninggal langsung masuk surga. Kita tahu di zaman ini orang-orang berlomba pamer harta dan kemewahan di media sosial. Mereka itu tampak tidak menunjukkan sikap solider dengan orang-orang yang bekerja keras dan jujur, namun hidupnya serba biasa saja. Apakah mereka ingin memberi kesan tampak bahagia dan diakui oleh banyak kalangan? Saudara-saudari yang terkasih, belakangan ini orang-orang semakin gencar berusaha untuk meraih citra diri yang mereka bayangkan dengan kuasa dan kemewahan, meskipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan moral Kristiani. Bahkan ada yang berpendapat kalau bisa memperoleh sesuatu dengan yang gampang, mengapa harus bersusah payah? Maka tidak mengherankan kita melihat orang-orang menempuh jalan pintas. Misalnya, untuk mendapatkan milik, untuk mendapatkan uang, ada saja orang-orang yang sedemikian tega melakukan tindak penipuan, mencuri, dan seterusnya. Di berbagai kehidupan kita, kecurangan merugikan orang lain dapat kita ketemukan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi pada mereka bukanlah merupakan hidup sejati, melainkan justru mengantar seseorang ke tebing tinggi untuk jatuh binasa. Dan kita semua, saya percaya, kita tidak sepakat untuk mencontoh mereka. Enggan untuk mengalami derita, itu berarti seseorang membelokkan diri dari jalan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita tidak dapat disebut pengikut Kristus kalau kita hanya berorientasi pada keselamatan diri sendiri sambil terus berusaha menghindar dari penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari Nabi Yeremia sebagaimana kita dengar pada bacaan pertama tadi. Ia mendapat tugas perutusan untuk mewartakan sabda Allah. Akan tetapi ia tidak mendapat sambutan hangat atau penghargaan
dari orang-orang yang ditemuinya. Ia malahan ditertawakan, ia diolok-olok dan juga dimusuhi. Maka ia berpikir untuk meninggalkan tugas kenabiannya. Namun sabda Allah membakar hatinya seperti api yang bernyala-nyala, sehingga tidak bisa bertahan untuk tidak menawarkan sabda Allah tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menghendaki semua pengikutnya agar hidup di dunia ini bukan hanya dijalani biasa-biasa saja, tetapi lebih-lebih hidupnya berguna untuk masyarakat, seperti memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, dan memperjuangkan kebaikan bersama. Dan untuk perjuangan ini dibutuhkan totalitas dan dilandasi oleh solidaritas. Kiranya Tuhan akan menyelesaikan segala usaha baik kita, usaha benar kita yang telah kita tempuh. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.